Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini bersuka cita, amin. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom kanan kirimu saudara. Shalom. 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 Haleluya. Kita bersuka cita karena minggu yang baru diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita boleh menaikkan setiap ucapan syukur kita yang terbaik. Hanya bagi Tuhan, Yesus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya. Dan saat ini saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus menerus memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang ke dalam kediaman-Mu Yesus. Ke dalam rumah-Mu, ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Yesus. Kami bawa hati dan pikiran kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak Yesus. Tangan kami terangkat bagi-Mu, hati kami memuji-Mu Tuhan, hidup kami bagi-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kami angkat tangan kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siap dipenuhi Tuhan. Kami siap dipenuhi Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam
angkat bagimu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, oh dalam hati-Mu Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersuka Tuhan menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Haleluya Yesus. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa, penuhi. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, diam di hadirat-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dengan iman-Mu, dengan hatimu nyatakan kepada Dia, Tuhan Raja semesta alam, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu Yesus. Kami puji Engkau di tempat-Mu Tuhan. Kami berdiri dalam pelataran kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, Engkau penuh dengan kemuliaan, Engkau penuh dengan keagungan. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus serta berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah dan pengabdian kami yang sejati kepadamu Tuhan. Kami menghormati Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Pagi ini firman Tuhan mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tubuh yang kering dan tandus dan tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih Tuhan lebih baik daripada hidup, biarlah aku memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami kepada Tuhan di mezbah-Mu yang kudus. Waktu kami berdiri di rumah Tuhan, waktu kami berdiri di hadapan Tuhan, inilah hati kami. Kami penuh dengan kehausan, hati kami kering Tuhan. Kami perlu pemenuhan dari Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, sembahlah Dia. Sembahlah Dia Tuhan, haleluya. Oh, sembahlah Dia. Oh, sembah Dia, angkatlah tanganmu. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau. Amin. Terima kasih Tuhan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita mengangkat tangan kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau. Memuji Engkau Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohmu dalam bimbingan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan.
Kami mentahbiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tercurahlah segala berkat Tuhan atas ibadah umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan. Haleluya, masih tetap berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita mau nyatakan Tuhan kita berkuasa atas bumi. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak katakan, hei Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak.
Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Hati kami yang terbaik bagimu Yesus. Kami rindu untuk kami dipenuhi lebih dan lebih lagi dengan firman-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi saat ini. Di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Benar Yesus. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan. Ini yang kami rindukan saat ini Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami Yesus, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Dan hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Yesus, jamalah hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Dan hanya Engkau yang kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
bersyukur. Kami membawa hati kami. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada. Dan Engkau menguatkan hati kami untuk mendengar firman. Sekeras apapun yang Tuhan mau sampaikan, tolong agar kami tidak menjadi marah, tidak menjadi tersinggung, tetapi menyadari dan bertobat. Karena kami ingin mengalami yang namanya bertumbuh di dalam kedewasaan. Banyak hal kami masih salah di sana sini. Dan kami sepakat di dalam iman kami hari ini ketika firman Tuhan disampaikan. Tuhan lembutkan hati kami. Karena tujuan hidup kami bukan untuk kami lagi, tapi untuk Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerjalah, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kekasih. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan kali ini firman Tuhan sangat keras. Tetapi kalau saudara tersinggung, saya berharap saudara tidak menjadi marah, tersinggung tapi segera bertobat. Karena semua kita sedang berada dalam pertumbuhan dan kita semua salah di sana sini. Jadi oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka hati dan mau dikoreksi oleh Tuhan. Baik, saya mau tanya sama saudara, kapan saudara dibilang kurang ajar sama orang? Terakhir. Kurang ajar Rosi. Mari kita buka di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 mulai. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13 mulai, demikian bunyi firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kata siapa? Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Masih salah, tapi berdalih-dalih. Udah ketahuan salah, masih ngeles. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah? Apakah untungnya jika kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat yang ke-16 seterusnya adalah apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, hari ini kita harus dengarkan. Kita harus cek hati kita. Apakah Allah sedang bicara kepada kita, kamu kurang ajar? Dan dia adalah Allah. Dia adalah Bapa yang paling tahu kehidupan kita. Yang kita sembunyikan dimanapun. Dia paling mengerti bahkan apa yang kita simpan di dalam hati kita. Jadi hari ini, pagi ini kita harus bertobat dari sikap kurang ajar kepada Tuhan. Apa saja sikap kurang ajar kepada Tuhan? Yang pertama, berkata sia-sia beribadah kepada Tuhan dalam ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kata beribadah itu ada memiliki beberapa makna. Nah, makna yang pertama adalah sia-sia mengabdi kepada Tuhan. Seperti saat ini saudara sedang mengabdi, sedang beribadah, memberikan hidup saudara, diri saudara dalam beberapa waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Dan ada orang yang bilang gini, ngapain ibadah? Sia-sia. Toh kamu gak berubah juga.
gereja. Toh kita nggak berubah. Dan Allah bilang, orang bilang begitu tuh kurang ajar. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mengabdi kepada Allah, itu urusannya bukan untung rugi. Apa yang kita dapat kalau kita ibadah? Bukan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan kasih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kekekalan yang Tuhan beri. Jadi saudara-saudara, jangan di antara kita berkata sia-sia ngabdi sama Tuhan, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian sia-sia beribadah, sia-sia melakukan kehendak Tuhan. Itu arti yang kedua. Ngapain saya melakukan kehendak Tuhan, toh Tuhan gak jawab doa saya. Ngapain saya melakukan kehendaknya, toh Tuhan tidak mengabulkan keinginan saya. Saudara-saudara, Tuhan paling tahu yang terbaik. Takaran jawaban doa kita adalah jawaban yang kita mau. Dan itu nilainya tuh di sekeliling kita sangat sempit. Tetapi kalau Tuhan jawab doa kita seperti versi jawaban kerajaan Allah, itu maknanya besar, penuh dengan kemuliaan Allah. Saya mau bilang sama saudara, melakukan kehendak Tuhan, ketaatan. Saudara, hukumnya adalah kita sedang digiring kepada pintu berkat yang tertutup, yang terbuka. Jadi kalau kita nggak taat melakukan kehendak Allah, kita sudah kehilangan itu. Lalu saudara, ada orang bilang begini, sia-sia menjaga hidup kudus. Itu arti beribadah itu hidup kudus. Ngapain saya hidup kudus? Ngapain? Sia-sia. Malah lihat itu orang-orang yang hidupnya nggak kudus, malah lebih diberkati Tuhan. Lebih kaya, anaknya banyak, tiap hari foya-foya, makan enak terus. Saya jaga-jaga hidup supaya kudus. Hidup susah. Malah beberapa orang bilang gini, dulu waktu saya belum kenal Tuhan, belum aktif di gereja, hidup saya enak-enak aja. Tapi begitu saya ikut Tuhan, wih kehidupan jadi enggak enak. Ini ikut Tuhan. Ngapain hidup kudus? Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang bilang apa untungnya hidup kudus? Apa untungnya lepas rokok? Anak SD juga tahu, itu kesehatan. Paru-paru saudara sehat, panjang umur. Dokter mengatakan kalau saudara ngerokok umur saudara dikurangi. Saudara berdoa, Tuhan berikan kami kesehatan. Tapi saudara nggak taat lepas rokok. Apa untungnya saya minum-minum? Apa untungnya saya lepas dari minum? Saudara sehat kok minum? Nggak minum. Minum itu bikin saudara makin rusak tubuhmu. Jangan minta sama Tuhan doa sehat kalau kita tidak bisa lepas daripada minuman. Lihat saudara-saudara, saya berharap saudara perhatikan firman Tuhan ya saat ini. Saudara rindu nggak anak-anak saudara diberkati Tuhan? Saudara pengen lihat mereka menikah dan punya cucu, punya anak. Saudara pengen lihat generasi saudara sehat, panjang umur, lepaslah rokok. Lepas itu minuman keras. Saudara berkata dalam doa, Tuhan berkati saya Tuhan. Berkati ekonomi dan pekerjaan saya, tapi main togel dan judi. Lepas. Di mana-mana juga tahu. Togel dan judi hanya bikin saudara miskin. Bilang, togel dan judi bikin saya miskin. 1, 2, 3. Ngomong yang kenceng. 1, 2, 3. Togel dan judi bikin saya miskin. Nah, hati-hati saudara. Betul. Saya lupa minta kepada orang Chinese ya. Dalam bahasa Mandarin, arti kata judi, ada satu kata di situ. Judi itu satu kata. Tapi ada satu kata atau satu huruf, itu artinya setan. Jadi artinya orang yang judi dia sudah keikat sama setan.
Dan jangan harap saudara-saudara akan kaya. Jangan berdoa minta sama Tuhan diberkati, jangan. Setelah itu, wah kok keadaan kami miskin begini, susah begini. Tuhan gak dengar doa. Kami usaha tapi uang kami susah. Tuhan bilang kamu judi, kamu togel kok. Tuhan itu benar. Kalau kita serius dengan uang kita, dia berkata, kamu setia dengan perkara yang kecil, aku akan percayakan kamu perkara yang lebih besar. Kenapa? Karena saudara akan dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Gosip, apa untungnya? Saya berhenti gosip, enak kok gosip kok. Seluruh dunia kita saat ini, dunia media sedang membawa kita kepada satu gaya hidup gosip. Masuk di gereja-gereja. Saudara, saya kasih tahu, seserius ini gosip. Allah mengatakan itu adalah dosa pembunuhan. Orang dunia tahu gosip itu membunuh karakter. Dan saudara sedang mutilasi orang. Sedikit demi sedikit ngomongin orang itu, stop. Di dalam grup-grup, kelompok-kelompok saudara bicarakan orang, berarti saudara membunuh orang. Dan itu dosa. Percaya saudara-saudara, kita sedang bunuh orang, kenapa? Orang jadi gak respect sama dia. Orang jadi gak suka sama dia. Karena wah ini kelakuan dia begini dibongkar, belum tentu benar ceritanya. Dan saudara tahu, itu dosa pembunuhan. 10 hukum Allah melarang. Lalu yang kedua, ketika kita sedang menceritakan tentang orang lain, negatif orang lain, saudara imanmu sedang dibunuh. Oleh sebab itu, orang-orang yang suka gosip orang, kerohaniannya sulit bertumbuh. Karena apa? Dibunuh. Satu karakter setan. Dia bapa pembohong, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua kita tidak punya karakter seorang pembunuh. Karena Bapa kita adalah Bapa penuh kasih dan bukan setan. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan urapilah doa saya. Saya berdoa buat anak saya, tumpang tangan saudara. Anak saya sedang ini berdoa buat ini dan itu, saudara ngomongin orang. Firman Allah bilang bagaimana mungkin dari satu sumber yaitu mulutmu keluar 2 mata air. Satu mata air yang mengatakan kata berkat atau doa. Tetapi satu mata air yang bicara tentang gosip dan kejahatan. Allah berkata tidak mungkin. Dan jangan harap doa saudara penuh dengan kuasa. Saudara tahu Miriam? Miriam ini saudara kakaknya Musa. Yang melindungi Musa ketika Musa sedang dialirkan di keranjang. Dan kemudian ratu daripada Mesir, putri Firaun menemukan keranjang itu. Setelah besar, Musa dipakai Tuhan luar biasa. Satu saat Miriam gosip dia. Gosip adiknya sendiri, pemimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan berdiri di tiang api, tiang awan. Dan dia berkata, Miriam, engkau sedang membicarakan siapa? Tuhan marah, saudara. Langsung Miriam kena kutuk. Seluruh jutaan orang saat itu langsung tahu bahwa Miriam sedang dikutuk oleh Allah. Saudara, saya kasih tahu ya. Ini prinsip gosip. Satu saat apa yang saudara ceritakan kepada orang akan didengar oleh orang itu. Karena firman Allah bilang, apa yang kamu bisikan di antara orang-orang diam-diam itu nanti burung nyampeinnya. Saudara jangan pikir ini 5 orang, gak akan ada yang nyampein. Satu saat akan dengar. Dan setelah itu ini prinsip gosip. Sedang membicarakan orang itu kepada saudara, percayalah tidak lama
saudara akan jadi bahan omongan orang tersebut. Saudara akan diomongin sama dia, jadi bahan gosip juga. Saudara-saudara, hati-hati. Kita tidak bisa bilang, wah apa untungnya saya hidup kudus. Hidup kudus itu harus. Dan saudara-saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Itu Tuhan yang lakukan penebusan untuk kita. Dan dia mau supaya kita hidup kudus. Dan Tuhan bilang, jika kamu bilang ngapain hidup kudus, Allah bilang kurang ajar kamu. Lalu makna dari beribadah yang berikutnya adalah hidup terhormat. Saya serius dengan saudara, hiduplah terhormat. Umur kita berapa tahun sih? Saya nggak tahu umur saya. Tapi nanti saya berhenti di nisan itu, orang akan bilang, oke, saya hormati Ibu Rosi. Atau orang bilang, hidupnya gak ada gunanya. Lebih baik dia mati. Hiduplah terhormat saudara-saudara. Jangan main hitung-hitungan apa untungnya saya hidup kudus. Karena kalau kita mau bicara untung rugi dengan Tuhan, dari ujung sampai ke ujung Tuhan sudah berkati saudara. Nah itu keuntungan. Saudara ada di tempat ini nafas saudara, itu saudara kasih, saudara beli bukan? Itu keuntunganmu karena ikut Tuhan. Berkat Tuhan. Saudara diberkati dengan anak-anak dan semua usaha sampai saat ini masih bisa kerja. Puji Tuhan. Kalau saudara nggak punya pekerjaan, buktinya saudara ada di tempat ini. Itu keuntungan kita. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita akan dibilang sama Tuhan kurang ajar, kalau kita bilang yang kedua begini, berkata apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Artinya dalam bahasa saya, apa untungnya kalau saya taat kepada Tuhan? Saudara-saudara, ini prinsip orang taat pasti diberkati Tuhan. Kalau saudara memilih untuk tidak taat, jangan minta Tuhan berkati karena sulit saudara. Taat kepada Tuhan, pasti kita diberkati. Tapi mari gini, level pertumbuhan rohani kita gini. Saya mau taat sama Tuhan, Tuhan berkati saya, oke, itu level pertama. Tapi sekarang kita harus tumbuh kepada level berikutnya, artinya kalau Tuhan gak jawab doa saya seperti apa yang saya mau, saya tetap taat kok. Karena saya tahu dia sudah merancangkan yang terbaik buat saya. Jadi saudara-saudara, saya mau kita semua sepakat untuk tidak lagi berkata apa untungnya saya taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang pergi ibadah, ibadahlah. Tadi malam saya dapat voice note dari seorang jemaat. Puji Tuhan Ibu, saya ikut doa menara doa. Tuhan ajaib, bukakan hal-hal yang terselubung, istilahnya dalam bahasa saya. Terima kasih Tuhan, tunjukkan. Hanya baru 1 kali ikut doa menara doa. Untungnya saudara-saudara, orang kalau taat itu diberkati Tuhan. Jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mati selesai kok di dunia ini. Tapi ada kekekalan dan kita harus mempertanggungjawabkan kita dalam kekekalan. Yang ketiga, kita akan dibilang kurang ngajar sama Tuhan. Kalau kita bilang begini, apakah untungnya kita berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Artinya adalah, apa untungnya saya bertobat? Dalam perjanjian lama, orang pakai pakaian kabung, itu cuma 2 makna. Makna yang pertama karena dia ada kematian keluarga.
Dan makna yang kedua adalah kalau dia bertobat, dia menyesal dosa-dosanya, dia menyadari kesalahannya, dia akan pakai pakaian berkabung. Dan ayat ini sedang berbicara tentang apa untungnya kalau saya bertobat. Wow. Saudara-saudara, pertobatan itu tidak pernah bisa dilakukan oleh profesor manapun di dalam dunia ini. Kita masuk ke sekolah-sekolah psikologi, kita masuk pelajari hal-hal berkaitan dengan psikiater, kita datangi psikiater semua. Tidak ada yang bisa merubah kehidupan kita kecuali Tuhan Yesus. Lalu kita bilang, ngapain saya bertobat? Saudara-saudara yang kekasih, pertobatan kita, kalau kita benar-benar hidup serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dari perubahan hidup kepada mujizat-mujizat yang mengarahkan kita kepada tujuan Allah yang besar. Kalau saya nggak bertobat, nggak ada ini gereja. Kalau Pak Richard nggak bertobat, saudara mungkin bisa dimenangkan oleh orang lain. Ya, saya paham karena setiap kita punya cara Tuhan untuk membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi gereja ini nggak ada kalau Pak Richard nggak bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, anak saudara nggak akan sembuh. Ada yang anaknya sakit dari bayi, kita doa sekarang Tuhan tunjukkan pertumbuhan. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak bisa pulih dengan keluarga besar. Pertobatan itu punya kekuatan dahsyat untuk mengubah kehidupan kita dan sekeliling kita. Orang bilang begini loh, kita sepakat di sini ya. Sepakat, jangan pernah ngeributin masa lalu orang. Sepakat loh. Kenapa? Karena Allah gak pernah manggil kita untuk melihat masa lalu orang. Kita semua gak benar kok. Pertobatan adalah bagaimana orang yang gak benar itu diubahkan oleh Tuhan. Lihat itu. Dan itu ajaib, itu dahsyat. Yang keempat, kita dibilang kurang ajar sama Tuhan. Kalau kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Tuhan Allah pun mereka luput juga. Artinya gini loh, lihat orang jahat hidupnya mujur, buat jahat tapi nggak kena malapetaka, hidupnya beruntung terus. Daripada saya ikut Tuhan tapi hidup saya banyak sial. Saudara mikir nggak? Saudara kira-kira begini gak mikir? Dan kalau kita punya pikiran seperti ini, Tuhan bilang kurang ajar kamu. Itu adalah iri hati kepada orang jahat. Kalau stop cuman iri hati kepada orang jahat aja Tuhan bilang kita kurang ajar. Apalagi gini, menganggap kehidupan dalam dosa mendatangkan keuntungan. Coba ada orang bilang begini, aduh kenapa saya bertobat ya? Kenapa saya jadi orang Kristen ya? Tahu begitu kayak dulu. Kalau dulu saya bisa korupsi loh. Saya bisa punya istri 2. Kalau dulu saya bikin begini-begini bebas. Sekarang aduh enggak enak. Saudara-saudara, kalau saudara menganggap bahwa kehidupan orang-orang jahat itu mujur, Tuhan bilang kurang ajar. Kenapa? Karena orang-orang fasik itu yang buat jahat. Kita lihatnya kayak enak. Belum, saudara belum selesai. Firman Allah bilang, mereka disediakan untuk kebinasaan. Orang fasik ini disediakan oleh Tuhan untuk kebinasaan. Kok saudara bilang mujur hidup mereka? Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita jangan menganggap kehidupan dalam dosa itu mendatangkan keuntungan.
Kalau kita ngelihat gini, aduh Tuhan, saya pernah berpikir, ngapain ibadah? Stop. Berarti kita sedang kurang ajar sama Tuhan. Tuhan itu disalib mati untuk kita. Kita nggak hargai pengorbanannya. Tuhan kasih mahkota dan kekekalan, kita masih bilang ngapain saya beribadah. Tuhan Yesus tolong untuk kita bertobat ya. Mari kita bertobat bersama-sama saudara-saudara. Lalu setelah itu, kalau kita bilang ngapain saya harus hidup tuh ikuti kehendak Tuhan, atau saya harus kudus. Sekarang mari kita ngomong sama-sama. Ngomong sama-sama. Tirukan apa yang saya ngomong. Saya menolak gosip. Karena gosip itu dosa, membunuh. Saya sedang bunuh orang dan saya bunuh iman saya. Saudara mau? Mari kita berkata, saya menolak gosip. Karena itu karakter pengikut setan. Tuhan Yesus tolong. Dunia sedang menarik kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Untuk enggak gosipin orang itu aduh setengah mati sudah berjuangnya. Kalau ada orang bilang begini, ibu ada yang ngomongin, saya bilang stop, saya nggak mau dengar. Bener ibu nggak mau dengar, ngapain saya dengar? Yang lain malah begini, apa? Hah, diomongin apa? Pulang saudara bawa dosa, imanmu terkikis, doamu nggak diurapi. Jadi kalau Bu, ada yang ngomongin ibu loh, saya nggak mau dengar, stop. Karena nggak penting. Orang Tuhan yang sucinya kayak gitu masih digosipin, difitnah kayak apa. Apalagi saya banyak salah. Tapi fokus hidup kita, jangan mau dikikis untuk apa yang dikerjakan oleh dunia dan kegelapan. Ini yang saudara harus lihat. Berkat untuk orang yang takut akan Tuhan, yang hormati Tuhan, dan yang beribadah. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Amin. Amin saudara. Tuhan itu perhatikan. Tuhan dengar. Jadi apa yang kita alami ketika kita takut Tuhan, kita hormati Dia, kita beribadah kepadanya, jaga kehidupan kudus kita tidak iri hati kepada orang-orang dunia, tetapi kita mau melakukan kehendak Allah, Tuhan mendengar dia. Dan kalau boleh istilahnya saudara-saudara, kalau boleh di banyak anak-anak maka akan ada satu garis perbedaan antara orang-orang yang takut dengan Tuhan dan orang-orang yang gak takut sama Tuhan. Maka Tuhan akan sibuk dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang ini didengar tetap. Tetapi Tuhan dengar, aku akan jawab, tapi kalau aku jawab, kamu pakai uangmu, kalau aku berkati kamu pakai uangmu untuk togel. Kalau aku berkati kamu pakai uangmu untuk judi, bagaimana kamu bisa jadi berkat? Bagaimana kamu bisa punya istri nanti? Lalu yang kedua, berkat untuk orang yang takut akan Tuhan adalah, saudara tahu, ada satu kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi Tuhan itu punya kitab. Dia tulis nama kita. Dan itu kitab dia nggak simpan di perpustakaan. Tetapi hari-hari ada di depannya. Dia lihat, Rosi kamu lagi ngapain? Oh iya, kamu sedang menghadapi proses ini ya. Oke stop, prosesnya stop ya. Aku akan melakukan
pelepasan. Saya akan nolong. Ini akan jadi mujizat nih. Jadi ada kitab di depannya. Untuk orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang hormati namanya. Tuhan perhatikan dia hari-hari. Terbuka di matanya. Hebat enggak? Nama saudara tertulis dia hari-hari dia lihat di situ. Berkat yang ketiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara-saudara tahu saudara punya barang kesayangan? Saudara tahu? Milik kesayangan saudara tahu? Nah saudara-saudara, kalau milik kesayangan kita jadi milik kesayangan Tuhan. Apa jadinya yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan kita? Penjagaan, kepemilikan, kepunyaan kita menjadi miliknya, kepunyaan, kesayangannya. Dan pada waktu Tuhan aku akan mengasihani mereka. Dia angkat orang-orang seperti ini, seperti anaknya. Benar-benar dia mengadakan perbedaan. Yang keempat, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada 2 kelompok, saudara. Kamu akan lihat Tuhan akan melakukan perbedaan. Dunia itu bisa lihat. Orang-orang yang berbeda kepunyaan Allah, dunia bisa lihat. Kalau kumpul dengan orang itu, kalau dia bicara, pengaruhnya beda. Aku akan melihat, nunjukin sama kamu perbedaannya. Antara orang benar dan orang fasik. Kamu iri sama orang fasik, kamu mujur-mujur. Kamu nanti akan lihat akhir hidup mereka. Tapi yang kedua, kamu akan lihat perbedaannya antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Kali lagi, beribadah apa? Mengabdi kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, hidup di dalam kekudusan. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang beribadah adalah orang yang menjaga hidup terhormat. Saya dengar kok. Oh ini, ibu ini, bapak ini. Lihat apa yang dilakukan di pasar. Lihat apa yang dilakukan di tempat parkiran. Lihat apa yang dilakukan di tempat pekerjaannya. Oh dia GSJA. Orang GSJA itu. Jemaatnya Pak Richard, jemaatnya Bu Rosi. Ini baru bicara soal kehormatan di dalam dunia. Kita bisa bikin salah. Tetapi ketika kita memperbaiki kesalahan dan bertobat, dunia angkat topi. Tapi kalau kita nggak bertobat, itu nggak terhormat. Saudara tahu saya siapkan firman Tuhan ini, saya gelisah luar biasa. Saya gelisah mondar mandir, saya gelisah. Karena memang saya dengar banyak anak Tuhan bilang, ngapain ibadah, ngapain ikut doa, doa Jumat, ngapain. Orang yang taat akan diberkati. Itu aja. Ngapain kita hidup kudus? Ngapain melakukan kehendak Allah? Ngapain jaga hidup terhormat? Sekarang saudara harus berjuang. Saudara bilang, Tuhan berkati, beri kami panjang umur. Saya mau menyaksikan anak-anak saya mendapatkan pasangan-pasangan mereka menikah, dan saya akan menyaksikan hidup saya. Saya akan punya cucu, saya gendong cucu, saya akan
arahkan cucu saya ikut Tuhan, arahkan iman cucu saya untuk dia bisa melayani Tuhan. Stop rokok, stop minum, karena itu merusak. Kecuali kalau saudara bilang, Tuhan cepat-cepat ambil hidup saya nggak mau lihat anak saya nikah nanti sama siapa, bodo amat lah, saya nggak mau gendong-gendong cucu. Oh mangga. Siapa yang keuangannya mau diberkati Tuhan? Siapa? Keuangan saudara mau diberkati Tuhan? Stop judi, stop togel. Gak ada yang tahu saudara kalau main judi. Itu urusan saudara dengan handphone saudara, tapi Tuhan tahu. Kalau kita nggak berubah, Tuhan bilang kamu kurang ajar. Untuk semua apa yang telah kulakukan dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi, ketaatan itu menggiring kita untuk menerima pintu berkat Tuhan. Amin. Amin. Saya mau tanya, saudara pingin gak sih kalau doa numpangin tangan, doa saudara dijawab Tuhan. Saudara berdoa untuk apapun Tuhan jawab. Saudara pengen gak? Pengen? Berhenti gosip. Cara berhenti gosip. Pertama, kalau saudara ada di dalam lingkaran orang-orang yang sedang bergosip, ngomong, stop. Kita jangan ngomongin orang. Kalau mau ngomongin diri kita sendiri, kebodohan kita sendiri, mari kita tertawakan diri kita sendiri. Aku ini kalau tidur ngorok, kamu ngorok enggak? Kamu ngorok enggak? Tanya. Jadi itu bercandaan masing-masing. Mari tertawakan kebodohan kita sendiri. Ya. Nah, itu gosip hebat. Ketika kita sedang bicara tentang buruknya kita jadi bercandaan. Bukan setelah itu, aku baru tahu loh kok dia tukang ngorok, cerita lagi ke orang lain, jangan. Stop aja di situ. Pertama, stop. Kalau saudara ada dalam lingkaran seperti itu, stop. Dia jangan ngomong seperti itu, stop. Kita yang kedua, alihkan. Alihkan pembicaraan untuk hal-hal yang baik. Alihkan segera, ayo kita ngomong tentang yang lain. Kalau enggak bisa dialihkan, pergi berdiri, tinggalkan. Saudara mau iman saudara digerus? Saudara mau iman saudara dibunuh oleh kegelapan? Mau? Jangan. Stop gosip. Berdiri semua. Berdiri semua. Sekarang saudara tos kanan kiri 10 orang minimal bilang stop gosip, stop togel, stop judi, stop minum. Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan memperhatikan saudara. Tuhan akan menjaga saudara sedemikian di dalam kasih sayangnya. Dan saudara-saudara percayalah bahwa ada sebuah buku yang ditulis oleh Tuhan tentang namamu. Dan hari-hari Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidupnya mau hormati Tuhan. Mau beribadah. Menjaga hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan dan mau hidup terhormat. Mau bertobat, Tuhan tulis nama saudara dalam kitab peringatan. Itu terbuka di hadapannya. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau kesayanganku. Aku akan mengasihi engkau. Dan yang berikutnya saudara, saudara akan lihat bedanya. Orang-orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan. Bedanya orang-orang benar dan orang fasik. Saudara gak perlu iri dengan mereka, gak perlu. Saudara akan diperlihatkan oleh Tuhan. Bedanya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Pilih hari ini untuk berkata, Tuhan engkau Bapakku. Ampuni saya sudah jadi anak-anak kurang ajar. Hari ini tolong Tuhan. Engkau memperbaiki hati saya untuk menghormatimu, untuk menghargai
Apa yang Tuhan kerjakan dalam penebusan? Ampuni saya Tuhan. Nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Sementara saudara mempersiapkan hati untuk menyanyikan lagu ini, masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Amin Bapa. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Glory, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, glory, haleluya, Jesus, mulia Yesus. Ampuni kami, kuduskan Yesus. Glory, haleluya. Matamu memandang kepada kami, Allah. Basuh, ampuni kami Tuhan. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Glory, telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
Bapa. Haleluya, haleluya. Sucikan oleh darah-Mu, sucikan oleh darah-Mu, Yesus Tuhan. Mulia Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan kami. Haleluya. Oh, kami berdiri sebagai anak-anak yang telah diampuni oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini tidak ada seorang pun yang melihat satu dengan yang lainnya. Kalau saudara orang yang angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, saya mau Engkau membaharui hati saya Tuhan, komitmen hidup saya. Ampuni saya Tuhan, saya tidak menghormati Engkau, tetapi hari ini saya mau Engkau memperbaiki hidup saya, hati saya, pulihkan, ampuni, ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk berubah. Pertolongan Allah Roh Kudus akan mengubah pikiran hati kami. Haleluya. Tirukan doa saya pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami yang penuh dengan pemberontakan. Kami terlalu menikmati dunia. Kami menghidupi daging kami. Dan kami mengabaikan kekekalan. Ampuni kami tidak taat kepadamu Tuhan. Saat ini kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus. Sucikan kami Tuhan dari semua pelanggaran kami. Hapuskanlah kami Tuhan dari semua kesalahan kami. Tahirkanlah kami ya Allah. Kami ingin menjadi anak kesayangan-Mu. Kami ingin menikmati kebesaran Allah. Kami ingin menikmati mujizat. Kami akan melihat kekekalan itu ada. Keajaiban ada. Engkau nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menopang kami berjalan dalam ketaatan, ketaatan, ketaatan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, iya, haleluya, iya, Allah baik, iya, Allah baik, iya, Allah baik, Dia baik, amin, haleluya, iya, Allah baik, iya, Allah baik, amin, iya, Allah baik, Dia baik. Sekali lagi, mari kita bertepuk tangan, katakan ya Allah baik, ya Allah baik, amin, haleluya, ya Allah baik, haleluya, ya Allah baik, Dia baik bagiku, amin, 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 haleluya. Puji Tuhan, saudara keluar dari bangku saudara pada banyak orang dan dikatakan kita akan terus dipulihkan di dalam Tuhan. Kita terus dipulihkan dalam Tuhan. Tos satu dengan yang lainnya.
Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Hati saya sebagai ibu gembala dan sebagai seorang hamba Tuhan merindukan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Gereja harus menjadi terang untuk dunia dapat melihat ada Yesus. Saudara akan dipakai oleh Allah, amin. Saudara akan jadi alatnya Tuhan, amin. Lihatlah, dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. WL Singer, silakan. Haleluya, terima kasih Pastor Rosi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Kami menyambut setiap saudara dengan sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama dalam ibadah-ibadah gereja kami. Gereja kami mengadakan 2 kali ibadah, yang pertama di pukul 8 pagi dan yang kedua pukul 17 sore. Diinformasikan kepada seluruh jemaat, laporan pengumpulan dana untuk anak-anak STT Sati bisa dilihat di kaca kantor ruangan bawah. Dan juga panitia pembangunan mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah membeli makanan untuk membantu dana pembangunan, dan untuk pesanan hari ini boleh diambil selesai ibadah di depan kantor di bawah. Gereja akan mengadakan penyerahan anak yang diadakan di minggu kedua bulan Agustus. Kepada setiap saudara yang rindu untuk menyerahkan anak-anak kita dibawa kepada Tuhan, boleh menghubungi Pastor Richard. Diadakannya di minggu kedua di bulan Agustus. Selesai ibadah diharapkan kepada seluruh anak-anak teens dan youth untuk boleh kumpul di ruangan ini. Jadi jangan turun ke bawah, dan kepada setiap orang tua untuk boleh mengingatkan anak-anak kita untuk mereka tetap boleh kumpul, dan untuk orang tua boleh menunggu di bawah sampai anak-anak kita selesai dari ruangan ini. Dan juga diinformasikan kepada setiap care, komisi yang ingin memberikan penampilan dalam ibadah-ibadah kita, boleh menghubungi Pastor Richard. Kepada care atau komisi yang belum tampil boleh menghubungi Pastor Richard, bahkan kepada mungkin care yang sudah tampil boleh juga menghubungi Pastor Richard untuk memberikan penampilan selanjutnya. Dan penampilan-penampilan ini juga nantinya akan kita tampilkan dalam bulan Natal. Jadi kita akan mengadakan penampilan-penampilan dari setiap care dan juga komisi. Dan juga Gembala Sidang mengajak setiap kita jemaat Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah Menara Doa hari Jumat pukul 19 WIB di gedung Gereja Lama. Kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling berdoa, membawa setiap apa yang menjadi kerinduan kita, topik-topik doa kita kepada Tuhan. Itu saja pengumuman kita untuk minggu hari ini, dan saat ini kita akan memberi persembahan-persembahan kita. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Ulangan 12 ayat 28. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami untuk kami semakin sama dengan Engkau Tuhan, melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di saat yang indah ini Tuhan,
Kami juga mau mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami jemaat-Mu untuk kami boleh menyisihkan sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan, tidak hanya berkat ekonomi, tapi kesehatan Tuhan Yesus, keluarga yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami membawa setiap persembahan-persembahan terbaik kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan ini yang kami bawa dengan sukacita boleh digunakan bagi pelayanan pengembangan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap persembahan-persembahan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Hanya bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar, amin. terbang tinggi bersamamu aku. Mari kita mengangkat tangan kita bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup Tuhan, sanggup berjalan. Amin. Kami percaya Tuhan, dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku katakan bersamamu Tuhan, bersamamu aku katakan bersamamu Tuhan, bersamamu
haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami meyakini dan kami percaya bahwa rahasia kemenangan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan harapan kami. Kami diberkati oleh Tuhan karena kami berharap kepada Tuhan dan menaruh semua harapan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah sidang jemaatmu di dalam minggu yang baru, dalam kegiatan yang baru. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencarian mereka. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana hidup mereka, untuk setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan akan memberkatinya, akan membuat berhasil. Semua yang dilakukannya akan membuat berhasil. Anak cucu mantunya diberkati Tuhan dan menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada kami, damai sejahtera, sukacita, keberkatan, kelimpahan dan tingkap surga terbuka untuk kami semua dan kami merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Setiap pergumulan kami, doa-doa kami, Tuhan akan mendengar. Terima kasih Bapa, kami akan pulang membawa damai, sukacita yang berasal dari Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, tapi saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cita kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.